Selamat siang dan selamat bergabung dengan ketemuan kita pada sore hari ini. Hari ini kita kedatangan salah satu apa ya namanya tepatnya ya, Bang Reza, bantuin kalau Bang Reza. Yang tepatnya kali salah satu orang yang akan memiliki pengaruh besar di dunia masa depan kali ya. Iya kali ya. Ya kali Bang ya. Amin. Kita kenalan dulu dong. Dengan siapa nih Bang? Nama gua Gary. Bang Gary. Yoi. Siap. Bang Gary ini sengaja kita undang di sesi kita pada sore hari ini karena kebetulan Bang, gua kan ngechat temen lu nih. Oke. Temen lu yang kebetulan temen gua. Oke. Gua ngechat dia, podcastan yuk. Gua pengen tahu NFT itu kayak gimana. Nah ternyata temen gue itu nyaraninnya ke lo nih. Jadi kita ngomongin NFT nih teman-teman. Oke. Nice. Apa itu NFT Bang? NFT ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan namanya non-fungible token. Non-fungible token. Oke. Jadi kalau di sini secara teori ya, teori itu kan ada aset tuh kan ada yang fungible, ada yang non-fungible. Nah, ini non-fungible sebenarnya kayak sesuatu hal yang baru sih. Kalau fungible itu sesuatu yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang tuh, kayak contohnya kita beli emas, kita punya tuh barangnya kan. Nah, kalau non-fungible nih karena seiring waktu kan kayak perkembangan teknologi itu kan ada mulai ke digital kan. Nah, tiba-tiba muncul nih suatu makhluk di mana yang tidak terwujud gitu, yang tidak berwujud gitu kan. Nah, itu namanya non fungible token. Jadi ada tokennya aja. Token itu apa ya? Bukan token listrik ya? Iya, bukan ya. Ini token apa nih berarti? Nah, jadi token tuh kalau di bahasa bahasanya bahasa blockchain lah. Oke. Jadi kayak item ibaratnya. Berarti satu bagian dengan si blockchain itu. Ya, kalau kita tahu tuh kalau apa ya, yang paling familiar kita sampai hari ini tuh tentang cryptocurrency kan. Betul. Ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Doge, ya kan. Itu lagi rame banget dulu kan. Nah, itu muncul blockchain. Nah, sering dengan waktu berjalan, akhirnya muncullah suatu apa ya? Gue bisa bilang sih kayak gagasan orang kali ya. Gue nggak tahu sih siapa yang nemu. Cuman ini dia berpikiran kalau ya daripada kita bikin kriptonya saja, ya kita bikin suatu yang bisa dipamerin gitu loh. Oke. Nah, muncullah namanya NFT. Jadi dia kayak berbentuk karya seni yang bisa kita pamerin gitu ya. Gitu. Lebih ke art gitu berarti Bang. Betul. Ya. Berarti buat kreator ini medianya nih. Wah, gila sih, ini menurut gua this is the right moment for you yang punya apa ya? Ilmu seni apa ya? Iya. Yang punya talent. Betul. Nah, ini menurut gua this is your era lah. Oke. Nah, gua tarik lagi ke belakang nih Bang. Sebelumnya nyaman kan ini? Nyaman ya. Aman. Gua tarik ke belakang sebelumnya Bang. Gua pernah baca suatu artikel awal mula si kripto itu muncul. Atau si sistem teknologi blockchain ini yang kita anggap sebagai teknologi baru ini kan itu muncul. Bahwa ternyata si cryptocurrency ini muncul karena adanya keresahan-keresahan orang-orang yang menganggap bahwa sistem keuangan sekarang itu agak gimana gitu, terlalu dikontrol sama si orang di atas itu kan ya, atau yang kita sebut sebagai apa kali ya, bang ini kali ya. Nah, akhirnya muncul si kripto untuk menyelesaikan masalah itu. Kalau saya salah tolong dikoreksi Bang. Saya cuma dapat info dari internet aja nih. Kalau salah tolong dikoreksi. Nah, berarti dari munculnya teknologi si blockchain ini, muncul si kripto, koin-koinnya dan lain sebagainya. Kemudian NFT masuk ke bagian itu. Apa gimana? Jadi gini. Mungkin gue bahas sedikit kali ya tentang sejarahnya kenapa tuh blockchain tuh bisa muncul. Boleh Bang. Boleh muncul. Jadi gini. Bisa kayak gue sama lu nih. Betul. Kita ngeliatin orang kok bisa kaya raya ya. Anjir, kita kerja setengah mati ya kan demi duit ya kan. Sedangkan mereka bisa nyetak duit. Anjir. Bener nggak? Iya, bener. Kita sebagai orang yang punya intelektual tinggi, at least kita bisa mikir gitu bisa kan? mikir lah dan mengkritisi gitu kan. Kita kerja dari pagi sampai malam demi selembar kertas uang gitu. Iya, benar. Sedangkan kita lihat kok Bank Dunia anjir tinggal nyetak doang kan. Iya. Bangke banget kan. Kita kerja demi tuh lembaran kertas, sedangkan mereka tinggal nyetak gitu. Nah, akhirnya muncul lah, bro, kenapa nggak kita cetak duit sendiri aja? Bener nggak? Gue punya kertas nih, lu anggap nilainya 100.000. Betul. Ya kita sama-sama udah, kita sama-sama menyetujui nih.
udah kertas gua ini gua anggap sebagai duit. Even itu nggak ada nilainya. Even itu cuma kertas uang monopoli. Uang monopoli. Iya. Tapi sesama kita setuju kan, ya berjalan dong. Namanya jual beli kan. Iya jual beli. Ya udah lu menyetujui kertas monopoli gua ini sebagai alat tukar gitu. Nah tiba-tiba muncul teman lu lagi datang. Bro lu ngapain? Gua lagi nyetak duit bro. Wih seru juga nih. Lu mau gak ikutan sama gue? Ikut dia bertiga gitu kan. Lu ngajakin temen lu lagi. Akhirnya ada 1.000 orang menyetujui bahwa selembar kertas monopoli itu sebagai uang. Iya kan? Jadi 1.000 orang udah ngumpul nih. Woi gue ayo ikutan lu. Lu kan memberikan campaign. Bro ngapain kita ngikutin duit dunia kan? Anjir kita bikin duit sendiri aja lah. Ngapain kita anak muda kan? Kita punya kekuatan nih. Kita punya Instagram. Kita punya Twitter gitu kan, jadi kita ya campaign aja terus nih duit yang kita sahkan bersama-sama sebagai alat tukar yang sah gitu. Betul. Even ya terserah regulator mau menyetujui apa tidak gitu kan. Selama kita menyetujui bareng-bareng ya itu berjalan kan. Berarti kembali gitu, ke ilmu perdagangan itu. Betul. Ya? Selama ada sistem jual beli trading, ya bisa aja. Kayak gue menyetujui ya gue mau bikin selembar kertas baru nih bro. Bikin, lu ajak temen lu 1 juta orang. Gue punya temen 100 juta orang. Akhirnya ngumpul sedunia tuh jadi setuju bro. Ya udah akhirnya terjadi lah jual beli kan. Iya betul. Ya udah akhirnya ya tanpa terregulasi dan itu hanya disepakati oleh kita bersama. Muncullah namanya cryptocurrency itu ada Bitcoin ya kan. Bitcoin rame. Gue bikin juga ada muncul Ethereum, gue bikin juga deh, ada Doge ya kan. Ada banyak banget tuh koin di dunia ini kan. Iya banyak banget. Nah itu akhirnya ya tinggal kita lihat seperti apa siapa orang yang dibalik orang yang membuat uang itu, sebagaimana dia benar-benar bisa dibilang sebagai orang yang foundernya itu benar-benar serius dengan uang yang dia bikin. Nah makanya itu ada namanya fundamental. Jadi kita lihat tuh who's behind it gitu kan. Iya. Kayak Ethereum ada si Buterin. Dia bikin tuh. Tapi dia benar-benar serius. Gue mau bawa Ethereum sebagai mata uang dunia. Udah. Jadi dia terus develop. Dia terus develop terus ngajak orang dan dia campaign bahwa ini adalah gini. Wah banyak banget. Jadi akhirnya ya timbullah trust dari kita sama community. Ya bu community kan bukan cuma 1 juta orang tapi 100 juta orang, 1 miliar orang kan seluruh dunia kan. Ya kalau misalnya sambil bergeraknya waktu semakin tahu informasi orang makin setuju ya udah sama-sama setuju ya akhirnya ya bisa jadi Bitcoin ya one day becomes the real money menggantikan mata uangnya saat ini gitu. The new currency gitu. Berarti memang awalnya dibuat karena ini ya pengen gantiin dolar kali ya apa gimana bang? Lebih ke arah sakit hati sih kayaknya lebih ke arah hati. Iya dia pengen membuat mata uang sendiri sih lebih tepatnya. Gitu sih. Oh ternyata larinya ke sana. Berarti ini mohon maaf nih, maaf nih karena yang namanya konspirasi kan banyak nih, banyak banget kan. Gue salah satu orang yang ngikutin juga. Ada nggak sih konspirasinya? Nah gue kalau konspirasi sih gue kurang ngikutin sih. Gue lebih ke arah pakai logik aja sih. Oke. Dan itu menurut gue secara keuangan menurut gue ya masuk akal sih. Masuk akal ya. Dulu juga uang itu diterbitkan ya sejarah juga kayak gitu kan. Iya benar. Ada keluarga Rothschild kan. Dia bikin tatanan tentang kita menggantikan yang tadinya barter jadi menggunakan uang gitu kan. Betul. Dari emas dimasukkan ke bank gitu kan. Jadi daripada kita ngasih emas ya udah akhirnya kita kasih kertas aja gitu kan. Nah kertas itu kan jadi sejarah uang juga nih. Ini jatuhnya ke literasi keuangan sih. Iya. Harus masuk ke sana semua berarti. Tapi terlalu luas sih, gak apa-apa nih bro. Gak apa-apa. Kita dari NFT bahas tentang literasi keuangan anjay. Kan dari sana kan awalnya sampai munculnya. Gak apa-apa pak. Nah jadi kan dulu kan kita mengenal barteran kan. Betul. Terus kita rubah jadi emas. Betul, ya kan? Betul. Si emas itu bisa sebagai alat tukar. Nah tapi kan gak mungkin kita orang kaya bawa emas ke pasar ya kan. Gue mau beli ini gue kasih emas ya kan. Wah ngeri juga, berat juga bawanya. Perlu bawa truk gitu kan kalau misalnya mau beli mobil mau beli apa kan. Mobil terus harganya 100 ton emas ya. Anjay. Repot juga akhirnya. Muncul tuh keluarga-keluarga gitu kan. Wah, udah kita bikin aja pakai kertas ya kan. Digantilah kertas. Awalnya masih jujur. Misalnya 1 gram emas seharga 1 juta misalnya. Jadi lembaran kertas ini nilainya 1 juta dengan berarti lu memiliki hak 1 gram di emas yang disimpan di bank. Contohnya seperti itu. Jadi akhirnya
Itu masih jujur lah, masih win-win lah. Nah, muncul gagasan, bro, daripada kita nambang emas ya kan, emasnya kan habis nih. Ya udah kita bikin aja seolah-olah kertas itu ada nilainya. Akhirnya muncul kan, wah anjir juga, yang tadinya emasnya harus 1 gram dapat 1 juta, dia bisa jadi 1 gram itu bisa jadi nilai 1 miliar. Itu terserah kok. Jadi lembaran kertas itu ya udah. Jadi ribet ya. Ribet banget, panjang sih kalau ngomongin soal sejarah duit ya. Iya, sejarah duit. Gitu, makanya tiba muncul, udah daripada mereka nyetak duit dengan seenaknya, kenapa nggak cetak duit sendiri aja? Ya muncullah Bitcoin, Ethereum, Doge, Solana, whatever it is. Gitu. Oke. Berarti dari sana memunculkan ada beberapa orang yang menganggap kurang seret ya. Kurang seret gitu, terus bikin sistem baru karena kan berkembang terus kan sini. Perdagangan jalan terus antar negara, kayak gimana persaingannya sampai ya bisa kita bilang memunculkan perang baru lagi. Ya kan? Setuju nggak Bang? Ya kan? Gue nggak tahu deh kalau perang apa enggak ya. Gue takut salah ngomong, bro, takut memicu nih. Oke. Kalau berkaitan dengan itu, saya ingin gini Bang, ngomong gini juga. Saya kan bisa menyebut diri seorang kreator ya, konten kreator ya, di sosial media juga. Ini kalau kehadiran si teknologi baru ini, si crypto, blockchain, NFT dan sebagainya ini, bisa saya bilang tidak terlepas dari perubahan sosial media yang ada sekarang. Oke, betul. Bermula dari sosial media, benar kan? Yeah. Karena ya jujur aja Bang, dulu pas zaman-zaman internet baru datang tuh, zaman-zaman warnet lah ya. Ya biasanya warnet, kan. Iya, warnet. Portal. Iya benar. Apa ya dulu ya? MIRC dan sebagainya kan. Friendster. Bener. Kita ke warnet tuh cuma bisa zaman gua masih SD kali. SMP Bang. Warnet pertama ada di kampung gua zaman gua SMP. Terus cuma bisa ngebaca gitu apa yang ditulis oleh si pembuat website, pembuat blog dan sebagainya kan. Cuma bisa baca doang. Setahu gue itu yang kita kenal dulu web 1 kan. Web 4.0. Terus sekarang berubah menjadi web 2. Web 2.0 yang kita kenal sekarang nih. Betul. Sosial media sekarang kita benar-benar bisa berinteraksi. Dan ternyata muncul ada lagi web 3. Web 3 itu apa sih Bang? Ini masuk kan ke NFT juga kan? Masuk banget. Iya. Mungkin gue bahas dulu. Tadi kan ngomongin kripto. Nah, kita nyambung ke NFT seperti apa. Nah, jadi kan uangnya udah ada nih. Kan bingung uangnya mau buat beli apa ya, gitu kan. Udah kita bikin aja digital lagi. Muncullah gambar-gambar tadi. Udah harga gambar ini harganya mau berapa nih? Awalnya kan murah, terus ada yang suka gambarnya karena supaya sedikit. Akhirnya ada yang beli, ada yang cipin lagi lah, akhirnya harganya naik. Nah, jadi NFT itu bisa dibilang sebagai aset yang bisa dibeli langsung menggunakan kripto tadi. Jadi kayak gue bisa bilang sebagai trial lah. NFT hari ini sebagai trial menurut gue. Berarti masih ada kedepannya tuh kayak banyak banget, makanya dia muncul Web3. Muncul Web3. Jadi NFT saat ini nih gue bisa bilang it is still too early menurut gue. Jadi kayak masih kayak trial and error sih. Iya, perintis gitu ya. Betul. Tapi gue rasa kalau error sih kayak enggak, karena kita sudah saling menyetujui, agak sulit lah untuk error menurut gue. Ya tinggal projectnya error apa enggak. Tapi kalau dari NFT menurut gue ini udah valid banget, bisa diterapkan. Jadi si NFT itu kan sebagai objeknya, belinya pakai kripto. Nah, objek ini kan bisa banyak bro. Bisa gambar, bisa sertifikat. Sertifikat bisa juga. Bisa juga dong. Sertifikat, bisa kartu, kayak kartu. Mungkin bisa bilang kartu anggota, kartu atlet itu berarti bisa nyambung ke situ. Makanya namanya Web3. Jadi udah bener-bener internet itu udah wah bisa gila banget sih menurut gue. Gara-gara NFT ini. Contoh besarnya nih. Contoh kayak misalnya, blockchain itu kan sebelum gue bahas ke sertifikat nih, blockchain itu kan lebih ke arah dia yang sebagai kontraknya ya. Jadi di blockchain itu ada namanya kontrak. Kontrak itu yang dia merecord jual beli tadi. Misalnya NFT, ini NFT A nih, gue beli, berarti kan NFT ini atas nama gue dong. Iya. Nah itu terdaftar di blockchain. Nah berarti bisa divalidasi kalau gambar ini milik gua. Karena ada. Iya. Sorry gua potong Bang. Yang validasi itu siapa? Si blockchain aja. Blockchain itu teknologi ini. Gimana ya? Kalau bahasa gampangnya tuh ya. Lu tahu notaris nggak? Tahu. Nah notaris itu kan kayak dia yang merecord kan, dan dia juga sebagai perwakilan negara untuk menyetujui terjadinya jual beli sebagai saksi lah. Nah blockchain itu saksinya banyak bro.
Jadi banyak, maksud gue saksi itu atau notarisnya itu adalah miner tau gak lo? Penambang Bitcoin. Nah itulah sebagai notarisnya blockchain. Oh, berarti dasar teknologinya itu dari situ tuh. Betul. Jadi blockchain itu. Gimana ya? Berarti bisa gue bilang community based dong. Community based. Maka gue bilang tadi kan kita menyetujui mata uang ini sebagai alat tukar ya kita aja. Nggak ada yang meregulasi gitu. Oke. Ya sesama kita aja lah gitu. Oke. Makanya disebut namanya decentralized. Gitu. Kalau uang yang kita pegang hari ini kan centralized, ada yang mengatur, ada yang menyetujui, ada yang bisa jadi dia menyalahgunakan. Nah, kalau di blockchain ini decentralized, ya kita sama-sama menyetujui gitu. Misalnya contoh nih, ini HP lu nih. Ini HP lu milik gua. Ada nama gua kan. Nah, tiba-tiba bro, gua mau jual ke lu deh. Berarti kan ini HP di lu dong. Iya. Nah, kalau misalnya centralized, bisa jadi berarti kayak Tuhannya lah. Tuhannya sistem gitu. Bro, ini punya lu kan? Ya gua hilangnya gua delete. Kan ini sistem punya gua kalau centralized. Nah, kalau decentralized nggak bisa. Lu harus karena kan ada banyak nih notaris yang sudah melihat ibaratnya kayak saksinya ada 1 juta orang saksi nih. Masa iya lu mau kompromi sama 1 juta orang kan nggak mungkin. Jadi akhirnya I get the point. Jadi akhirnya tercatat lah HP ini milik lu selamanya. Selama lu belum jual. Gitu. Jadi ya udah ya it belongs to you forever gitu. Selama lu masih pegang dan lu jual, ini punya lu. Dan tidak ada satu orang pun yang bisa mendelete barang ini atau mencuri barang ini, nggak ada yang bisa. Atau ada yang ngapus nama lu juga nggak bisa. Karena akan ada 1 juta saksi yang bisa memverifikasi. Iya betul. Itu maka namanya decentralized dan sulit namanya dibajak. Iya. Jadi barang ini tetap milik lu selama lu nggak jual. Gitu. Masa depan Web3 itu nah, intinya di situ. Benar. Nah ini kan ini HP. Benar. Kalau kita ganti dengan sertifikat tanah mungkin nggak? Sekarang ya mungkin jual terus beli sertifikat. Bisa bener kan? Bisa kan? Jadi sertifikat. Bisa. Sertifikatnya kertas nih. Ada nama gua kan. Nah kalau zaman hari ini kan kita bro gua mau jual ke lu ke Zul. Mau jual ke Zul nih. Oke, kita butuh saksi dong. Iya. Bayarlah notaris 1 orang kan. Benar. Akhirnya notaris menyetujui, kita bayar pajak ke dia, kita bayar hire dia lah bayarannya kan. Akhirnya ya udah akhirnya sertifikat itu jadi nama lo kan. Dan itu sah dong karena sudah diverifikasi oleh si notaris kan. Gitu. Dan dibawa ke BPN dan semua selesai lah. Nah, kalau di blockchain juga sama juga dong. Ini kan sertifikat punya gua, sertifikat rumahnya punya gua nih atas nama gua ya kan, tapi secara digital lah. Ya gua mau jual ke lu ya udah. Just only 1 minute, bro. Cuma klik gitu, udah. Tinggal pencet. Dan itu menurut gue logik banget sih, masuk akal banget sistem seperti itu. Ini benar-benar bebas gitu ya jatuhnya. Wah gila sih bro. Bisa gak jadi kita artinya tidak perlu pihak ketiga lagi. Secara tidak langsung perlu. Karena kan ada si penambang tadi yang si miner tadi yang memverifikasi. Nah, tapi dibantu sama teknologi ini. Betul. Dimudahkan dengan cepat komputerisasi. Tapi ada biayanya bro. Gue pernah dengar gas fee kan? Yes, that's right. Ada gas fee tadi untuk membayar si notaris tadi, atau notarisnya sebagai penambang Ethereum atau Bitcoin atau whatever it is lah. Dia penambang. Berarti secara garis besarnya Web3 itu larinya akan ke sana nanti? Ya, lebih ke arah transaksinya sih. Transaksinya jadi dia kayak, jadi lu kalau misalnya di Web3 itu lu konekinnya wallet. Dompet lu dikonekin ke internet. Kalau hari ini kan kita koneknya ke Gmail kan. Lu mau bikin akun udah nggak usah bikin username lagi, address ya kan. Terus lu bikin Twitter masuk lagi, bikin lagi. Terus sebenarnya udah sama, tinggal pakai masukin Gmail selesai. Lu mau sign up Gmail, ya kan? Sign up Gmail. Nah, besoknya udah berubah coy. Mau connect wallet. Mau connect wallet udah gitu. Jadi ya bener-bener lu connect dengan sistem itu ya dengan currency, dengan duit. Lu punya duit berapa bisa jadi transaksi juga. Nah lucunya kalau di Web3 itu ya nama lu tidak ada bro, nggak perlu ngisi nomor KTP, nomor kakak, nama orang tua nggak perlu. Terus yang jadi just code. That's anonymous bro, anonymous. Jadi lu tuh tidak ada identitas gitu. Identitas asli gua nggak ada, jadi KTP itu nggak ada lagi bro. Jadi bisa dibilang apa ya,
udah nggak ada lagi pencurian data cuy nanti ke depannya. Karena udah kita cuma lihat kode doang, udah nggak tahu nih punya siapa. Tapi lu bisa mengakses kode ini kan, karena itu punya lu tahu passwordnya, kan. Iya. Nah, ada kemungkinan nggak diretas? Diretas dari sih nggak. Kode-kode tadi, password kita. Kalau diretas bukan diretas sih, lebih tepatnya kayak di apa ya, kayak lu di kayak komputer lu yang dihack. Tapi bukan akun lu. Jadi kayak misalnya lu tau ini kan kayak di virus-virus komputer kan, kita kayak ngetik password tuh kayak di record sama si virusnya kan. Nah, makanya hati-hati tuh. Atau enggak komputer tiba-tiba dihack, terus dia lihat lu naro kodenya di mana nih, di Notes kah, di Microsoft Word kah, phishing ya, scam gitu kan. Jadi lu kayak ngeklik link asal gitu, tiba-tiba connect dengan wallet dia. Terhubunglah seperti akhirnya bisa jadi kecurian juga gitu. Oh, berarti masih ada kerentanan itu. Betul, tapi untuk blockchain-nya enggak. Si teknologinya nih enggak safely 100%. Tinggal lu nya doang mau lu mencetnya jangan ngasal. Jangan ngasal download, jangan ngasal ngeklik. Berarti gitu. Semua balik lagi ke kita nih. Betul. Semua keamanan data lu ya itu tanggung jawab lu. Kalau lu rugi ya itu masalah lu. Ya itu gara-gara lu, bukan gara-gara ada hacker datang ke lu gitu, bukan. Tapi lu ngeketok pintu kayak ini ada hacker nih. Lu ngetok pintu, tok, ya kan. Pak, gua mau dihack. Nah, itu lu. Ya kan. Tapi kalau pencurian data beda. Ya si hacker datang aja udah ngambil data ke sistem gitu kan. Jadi si hackernya datang ke lu. Nah, kalau di Web3 menurut gua itu udah impossible sih yang kayak gitu, dia nge-hack sistem itu udah nggak mungkin. Tapi lebih tepatnya berubah dari sentralisasi ke desentralisasi. Udah nggak mungkin dihack lagi sih. Untuk desentralisasinya blockchain nggak mungkin. Gitu. Web3 berarti intinya sih desentralisasi itu. Kalau Web3-nya sih lebih ke arah ya sistemnya udah masuk ke blockchain. Jadi apapun yang lo lakukan ya akan terrecord di blockchain. Gitu. Selain blockchain, gue pernah denger juga satu nih bang, holochain. Itu gimana? Wah, gue nggak tahu deh tuh holochain. Nggak tahu gue. Sumpah gue nggak tahu, itu terlalu jauh sih kayaknya. Gue cuma denger doang sih, karena kan aktif banget di Twitter kan. Terus muncul salah satu tweet tentang itu. Apalagi nih holochain. Blockchain aja gue belum ngerti. Janganlah udah. Holochain lain. Fokus satu dulu deh kalau gue. Iya kan? Holochain. Oke. Nah, dari Web3 kemudian sistemnya menggunakan teknologi blockchain dan lain sebagainya, kemudian muncul kita bilang satu divisi kali ya? Ya. Muncul si NFT. NFT ini apa sebenarnya? Secara simpelnya bang? Aset kali ya, gue bisa bilang sebagai gimana ya? Royalty bukan sih? Itu sistem bayarannya sih beda lagi. Kalau NFT itu lebih ke arah ya dia kayak NFT itu kayak barang tapi tidak berwujud dalam bentuk digital. Yang bisa ditransaksikan. Yang bisa dibeli dengan uang kripto tadi. Misalnya nih kita ambil contoh nih bang ya. Misalnya nih saya foto atau bikin desain nih hari ini ya. Bikin desain terus gua masukin ke OpenSea ya. Masukin OpenSea. Terus sebelum masuk kan pasti otomatis bayar dulu kan. Gas gitu kan. Biar bisa masuk di sistem OpenSea-nya kan. Nah, dari situ nanti akan muncul kalau ini punya gua nih. Betul. Si hasil ini. Betul. Nah, misalnya kalau ada yang mau beli, berarti transaksinya di situ. Iya, tinggal klik aja. Tinggal klik aja beli. Iya. Kalau kita setuju langsung si hak miliknya diambil dia apa gimana? Iya, jadi berubah namanya jadi punya dia. Jadi punya dia. Atas nama, bukan atas nama sih, lebih ke arah code-nya dia. Oh, code-nya dia. Terus kita yang sebagai creator dapat royalty. Dapat royalty. Oh, kita dapat royalty. Betul. Berarti jatuhnya kayak ini kali bang, hak cipta gitu loh. Hak cipta bisa juga. Hak cipta ya. Seperti itu. Gitu. Nah, lucunya kan NFT dia pakai seni ya. Nah, kalau kita ngomongin soal cuan nih bro, kan kalau NFT pasti orang ngomongin soal cuannya berapa kan gitu. Benar. Nah, jadi NFT itu karena bentuknya seni, jadi harganya tuh udah unlimited bro. Jadi kan kalau seni ngomongin soal selera kan. Iya benar. Bisa kayak contoh lu bikin NFT gitu, bikin gambar terus lu masukin ke OpenSea, terus lu jual. Kalau misalnya gua suka ya bisa jadi gua beli dong. Ya kan? Berarti atas dasar gua suka. Benar. Misalnya gue beli $1 misalnya, gue beli $1, terus gue ketemu nih, gue kenal nih sama si kolektor yang suka gambar-gambar begini. Dibeli sama dia, gue jual, om gini om, ini gambar ini punya si Zul, lu tau Zul nggak? Zul siapa Zul gitu? Zul itu dulu hidupnya susah om, terus sekarang udah kaya raya gitu, terus dia karena misalnya kayak dia kaya karena nemuin roket gitu, wah gila juga sih Zul ya.
nih om gue punya karya tangan asli si Zul. Oke. Terus gue goreng kan, anjir. Si Zul gini. Wah gila juga si Zul. Berapa gambarnya dulu jual? Gue jual 1M mau nggak om? Oh iya gue mau. Ya akhirnya terjadilah transaksi kan. Gitu. Jadi ya gitu. Jadi NFT itu ya ada abstrak sih. Jadi ya tergantung siapa suka dengan gambar itu dan ya disitulah terjadi akhirnya nama yang tadinya punya gua jadi punya dia. Berarti tergantung ya balik lagi ke selera ya. Selera. Jatuhnya kayak lukisan gitu ya. Lukisan. Kita udah nggak ngomongin harga, udah nggak punya value. Kalau di saham kan kita punya, kita bisa ngitung tuh value dari perusahaan tuh berapa. Kita hitung laporan keuangannya. Jadi kan akhirnya muncullah namanya nilai wajar suatu perusahaan. Kalau di ads kan nggak bisa bro. Lu mau ngitung dari mana? Nah dari situ muncul satu lagi pertanyaan nih bang. Kalau kayak gitu modelnya kan, berarti misalnya kita terjun nih, masuk ingin mendalami secara benar-benar udah ngerti sistemnya kayak gimana sebagai creator untuk membuat si NFT ini, bener ya? Untuk membuat si NFT ini, bener ya bahasanya? Buat NFT gitu ya? Buat NFT. Nah, untuk tahu kalau misalnya project yang bakalan dilirik oleh si kolektor tadi misalnya, itu gimana? Nah, makanya tadi itu salah satu contoh tadi kayak siapa yang bikin. Kayak kan kalau misalnya Zul punya histori seperti ini, punya ini. Akhirnya berarti kan ada sesuatu hal yang spesial dengan lu kan. Berarti yang pertama adalah lu lihat siapa yang bikin. Dari kreatornya dulu. Betul, lu lihat backgroundnya dulu nih orang ngedesain udah berapa lama, pernah kerja di mana, kemudian dia pernah show di mana, kemudian bagaimana integritinya, record integritinya, apakah dia pernah nipu orang, pernah bikin scam kah, atau pernah nipu orang, pokoknya itulah. Jadi lu pertama yang harus lu lihat adalah siapa yang bikin, gitu. Artisnya siapa ya kan? Oke, artisnya dulu siapa? Betul, artisnya siapa? Udah, maksudnya track recordnya, ternyata cocok dan bagus. Enak untuk digoreng. Betul. Berarti. Ya enak untuk ditawarin ke orang. Kalau digoreng kayaknya udah nggak enak rasanya. Ya gue kan tangkapnya kayak gitu ya. Kemarin-kemarin ya tau lah kasus si Ghazali. Maksudnya gue ngikutin juga, Ghazali anjir. Nah kalau Ghazali itu punya histori coy sebenarnya. Makanya kenapa nilainya bisa rame, karena kan dia punya histori, dia ngomong 7 tahun dia kan duduk di kursi itu dengan foto-foto tiap hari ya kan. Jadi kan enak nih anak. Berarti udah lama dia main di dunia inilah gitu kan, dunia digital gitu kan. Apalagi dia juga kan lucu juga, unik kan. Iya benar. Perawakannya itu lucu. Dan juga kayaknya orang ini nggak kayak amat. Jadi muncullah empati dari orang. Bro, gimana kalau kita beli artsnya nih? Biar apa? Ya biar bantu dia sekolah, bisa buat bantu keluarganya. Akhirnya muncul empati. Itu juga bisa jadi suatu nilai yang bisa membuat NFT itu bernilai ya. Jadi ada historinya. Lu mau ngapain? Lu beli ini karena apa? Berarti nih. Gue banyak berarti-berartinya nih. Berarti nih bang ya. Berarti kalau kita nggak dikenal atau kita nggak gabung ke komunitas, nggak dia tahu sama siapapun, terus tiba-tiba masuk, nggak bakalan ada yang beli. Bagaimana? So hard sih. Probability-nya kecil sekali. Probability-nya kecil banget. Jadi makanya lu kalau mau beli NFT, saran gue ya jangan asal ikut-ikutan. Jangan asal ada orang ngetok itu, Bu beli NFT gue dong gitu kan. Atau nggak ada yang pitching kalau misalnya, bro NFT gue gini. Tapi lu siapa ya gitu kan. Lu lihat dulu siapa dia gitu. Apa historinya, apa sejarah dari gambar ini gitu. Nah jadi pertama tadi orangnya, kedua sejarahnya atau historinya atau ceritanya seperti apa. Terus kita masukin ke komunitas. Nah bisa jadi diobrolin di komunitas, nanti di situ kita obrol bro, mau di gimana nih kan? Lu beli minyak tanah dulu ya kan? Gitu kan? Oke, gua ngerti poinnya. Berarti enak banget. Bapak enak banget yang artis-artis itu bang, enak banget berarti ya. Enak banget sih bro. Udah punya branding duluan. Enak banget. Tidak tinggal masukin aja ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya siapa artis Indonesia yang menurut lu kenal? Yang lu kenal? Arab. Nah, misalnya Reza Arab mau bikin NFT nih bro. Anjay, gua lagi promosi nih. Namanya Iru Kanji. Dia lagi proses. Untuk bikin NFT. Gitu. Oh, baru masuk apa gimana? Baru lagi proses. Lagi proses. Oh, berarti yang gue lihat kemarin tuh belum masuk ya yang dibikin. Gue pernah lihat story-nya. Belum masuk OpenSea. Belum masuk. Nah, gitu. Poinnya lagi, kalau misalnya tadi kan lu tahu nih, lu dapat bocoran dari gua kalau si Reza Arab yang mau bikin NFT. Nah, daripada lu beli nanti di OpenSea, lu nego aja langsung si Reza Arab. Langsung. Bro, lu mau launching NFT kan di OpenSea. Bagi gua ada 1.
It's possible bro, makanya ada namanya whitelist. Nah jadi NFT itu banyak banget istilahnya. Apa lagi? Oke, kita lupain dulu soal blockchain, lu lupain soal Bitcoin. Oke. Biar lu nggak pusing. Iya. Kita fokus ke NFT ya sekarang. Kita fokus ke NFT-nya. Bagaimana NFT itu ya. Nah, jadi lu udah tahu artis yang mau bikin NFT. Dan lu bisa dong lu pakai, ya lu DM aja apa gimana. Gue mau beli NFT lu nih. Gitu. Atau enggak, ya lu rayu-rayu aja. Lu rayu-rayu biar lu dapat namanya whitelist. Jadi whitelist itu adalah sekelompok orang yang memiliki hak untuk membeli NFT sebelum masuk ke OpenSea. Kalau kita bahasa sahamnya tuh kayak pre-IPO, tau gak lo? Jadi kan orang sebelum IPO ada nego-nego dulu sebelum masuk IPO kan, ada orang, bro minta gue satu saham gitu, kayak order atau meminta kepada artis untuk mendapatkan NFT dia sebelum listing dengan harga sangat murah. Oke. Itu menurut gue cuannya gede banget sih kalau bisa dapetin namanya whitelist tadi. Nah, gitu. Si whitelist ini kan whitelist ya? Ada blacklistnya nggak? Ada blacklist? Bisa di ban kalau misalnya lu ngomong, bro NFT ini jelek, NFT ini busuk gitu kan. Si foundernya kurang ajar, pernah bikin, lu bikin isu-isu jelek, akhirnya bisa jadi di ban. Nah, namanya blacklist lah udah. Ya udah lu akhirnya nggak bisa dapet sama NFT-nya dia. Oke, berarti banyak berartinya gue nih. Soalnya dari tadi gue mikir bang. Berarti si NFT ini itu kalau bisa gue bilang ya sebuah komunitas orang yang ngumpul kan. Betul. Untuk istilahnya si kreator lah dari hasil karyanya, terus ngumpul, terus bagaimana caranya biar hasil karya mereka itu dapat royalti dan sebagainya. Mereka ngumpul bikin kesepakatan bersama. Kita bikin sistem non fungible token ini. Apa gimana? Jadi gini bro, community itu kan tempatnya untuk nah benar, gue perlu dicerahkan terkait peran si komunitas ini apa nih? Community ini fungsinya sebagai apa sebenarnya? Karena kalau dari bahasa lo yang lo sampaikan tadi bang, seakan-akan bahwa kita bergantung gitu sama si community ini. Itu seakan-akan ya, gue belum mengerti nih. Tolong dicerahin. Community itu ada, menurut gue ada dua sih yang gue rasakan hari ini, ada dua tipe nih. Community untuk tempat lu sharing, tempat lu cerita, bro. Ini NFT mana nih yang kira-kira bakalan prospek. Itu community kita. Kalau gue ada namanya The Golden Owl. Jadi itu kayak komunitas lokal kita Indonesia. Kita bikin komunitas NFT gitu kan. Jadi kita ngobrolin bro, ada project apa nih yang baru? Nah itu namanya komunitas untuk sharing-sharing lah. Nah ada lagi namanya komunitas si ownernya gambar tadi. Contoh misalnya si Reza Arab mau bikin NFT, dia bikin komunitas sendiri bro. Artisnya sih. Iya. Si artis ini bikin komunitas lagi. Iya, dia bikin komunitas untuk NFT dia. Misalnya kayak si Reza Arab mau bikin Irukanji tuh. Jadi Irukanji ada namanya komunitasnya sendiri. Nah di komunitas ini tempat orang-orang yang mencoba untuk merayu si owner atau si founder si NFT ini untuk bro buat gue deh whitelistnya. Jadi kita ngobrol di situ. Nah ada namanya aplikasi Discord. Tuh tau Discord nggak? Discord tahu. Nah gue pakai. Nah jadi Discord itu isinya ya orang-orang tadi yang mau order si NFT itu sebelum listing ke OpenSea. Misalnya gue artis nih ya kan, gue pengen bikin NFT ini sukses dong, berarti harus ada yang beli kan. Ya gue pitching ke lu, bro lu masuk komunitas gue ya. Gue rekrut lu, gue rekrut lagi ya kan. Akhirnya muncullah ada 100.000 orang. Misalnya contohnya di komunitas gue tuh ada 100.000 orang. Lalu tiba-tiba gue announce nih, bro guys, gue cuma ngeluarin 10.000 gambar ya. Anjir kan di komunitas gue ada 100.000 orang kan, berarti semua pengen banget dapetin NFT itu kan. Muncullah hype bro, rasa ingin memiliki. Wah ntar dulu kan gue gak ikut-ikutan kan. Makanya namanya jadi mendapatkan whitelist itu gak mudah bro. Lu harus aktif di Discordnya, lu harus bilang NFT ini bagus, kayak ngejilat lah gitu. Iya. Bahasa ini ngejilat lah, bahasa ininya lah gitu kan. Jadi lu harus ngejilat kepada si artisnya atau foundernya si NFT itu. Bro buat gue deh ya. Misal lu bilang aja good morning gitu, apa kabar gitu kan, sudah makan hari ini gitu. Pokoknya lu. Jadi lucu sih. Jadi kayak komunitas NFT-nya itu si artisnya tadi ya rame, semua orang pengen mendapatkan. Bisa jadi dia dengan cara aktif sebagai anggota di Discord dia yang memberikan bantuan. Misalnya contoh, bro hati-hati ya jangan kena scam. Bro gini
kalau buat kamu yang masih baru di OpenSea kamu harus ikutin ini ya, ikutin ini. Jadi kayak lu seolah lu kayak orang baik gitu dalam komunitas. Iya, jadi si founder artisnya itu, wah nih anak aktif nih. Akhirnya bro, lu dapat whitelist gue ya. Ya lu dapat gitu kan. Gitu. Jadi nggak mudah dapetin whitelist. Gitu. Ternyata berarti secara garis besar si komunitas itu fungsinya ke sana. Iya. Kalau goreng iya. Kalau goreng sih di komunitas yang tadi, komunitas lokal tadi. Bro mau gimana nih? Kita goreng apa yang si NFT ini? Ayo goreng, kita share di Twitter, share di Instagram ya kan. Gue ngomong sama lu, bro, beli NFT dia gitu ya. Bakalan naik nih kan. Iya. Jadi muncul hype gitu kan. Untuk buy gitu. Gitu. Jadi lu perlu dua komunitas. Lo harus tahu dua jenis tadi. Yang pertama yang komunitas internal lo sebagai komunitas lokal ya, minimal lo bisa sharing berbagi pengetahuan tentang NFT ini bakal potensial kenapa. Lo melakukan doing research lah. Kayak gue di Golden Owl kita hampir tiap hari research sih bro. Dan hampir tiap minggu kita melakukan namanya AMA atau Ask Me Anything. Jadi kita hampir sering lah tiap minggu. Itu apapun berkaitan dengan NFT ditanyain semua. Betul. Walaupun misalnya gue nih masuk nih secara orang yang belum tahu apa-apa kan, nggak diketawain gitu, orang baru nih. Enggak ada. Enggak ya. Kan itu udah ya sama-sama belajar lah. Dan orangnya humble semua menurut gue di NFT itu. Gitu. Nah jadi kan ada dua tadi tuh. Lu harus tahu, lu harus punya sih minimal lu harus punya sih komunitas NFT di internal lu sendiri untuk nyari informasi. Takutnya lu kena pitching kok project-project yang aneh gitu kan. Oh banyak juga. Banyak banget bos. Banyak banget. Di Indonesia. Di dunia sih. Di dunia. Tapi maksudnya di Indonesia gimana? Ya gue nggak tahu deh, gue nggak mau ngomong. Ya kan pasti ada aja loh orang memakan momentum kan. Iya. Kayak kemarin bikin mungkin jualan bakso ya. Oke. Di OpenSea. Tahu nggak sih lo? Jualan bakso di OpenSea. Jadi seriusan nggak tahu. Dia kayak posting gambar makanan gitu, mie ayam, bakso, atau ada jual kaos di OpenSea karena mereka minim informasi. Jadi akhirnya takutnya ada yang kena ya kan. Bro beli NFT gua gambar apa? Gambar bakso. Beli-belinya taunya ya udah akhirnya mati lah, nggak ada yang beli lagi. Dia gua beli yang gambar bakso terus gua jual ke orang nggak bisa. Nggak ada yang mau beli lagi. Akhirnya ya hilang dong duit gua. Walah. Gitu. Makanya agak hati-hati. Jadi lo perlu namanya teman atau komunitas yang bisa berbagi sharing gitu. Nah, selain itu bang, selain yang jual bakso itu karena baru gue tahu juga tadi kan, kemarin sempat viral juga yang sampai jual KTP-nya, masukin KTP-nya, itu gimana tuh? Dia benar-benar goblok apa? Goblok itu sih goblok. Parah sih gobloknya. Manis. Karena se-FOMO itu takut ketinggalan gara-gara si Gozali kan? Bisa jadi. Jadi sama-sama goblok sih. Jadi jatuhnya yang tapi gimana ya, yang jual NFT KTP itu memanfaatkan momentum. Nah, yang belinya itu kan ada yang beli. Ya gue nggak tahu, gue nggak lihat maksudnya gue nggak lihat yang gitu. Takutnya ada yang beli karena bawa FOMO kan. Jatuhnya kepinjol gak sih? Iya kan, kepinjol lagi jatuhnya kan. Aduh, kenapa sih? Aneh-aneh banget loh, KTP-nya kok dijual. Aduh. Oke. Sekarang udah mulai tercerahkan deh. Kayak gimananya. Tapi yang masih agak ngambang nih bang ya, agak ngambang yang belum gue tangkep. NFT itu apakah memang bergantung dari kreator yang udah kita kenal, yang udah dikenal duluan sama komunitas, atau nanti bakalan misalnya saya baru bikin tapi punya skill bagus dalam membuat desain dan sebagainya, itu ada kemungkinan nggak buat gue masuk? Kalau lu listing di OpenSea bisa banget, karena gampang lah kan, bisa aja kalau listing di OpenSea ya, lu masukin NFT ke OpenSea bisa. Cuma masalahnya ada yang beli apa enggak? Nah, ya itu masalahnya. Oh, berarti kita mau masukin apapun bisa, silahkan. Bisa banget. Bisa banget, tapi ya balik lagi ada yang mau beli apa? Ada yang beli apa enggak kan? Karena kan tujuan lu masuk NFT itu kan untuk dapetin royalti tadi kan, sebagai artisnya. Nah, jadi saran gua buat temen-temen yang ini banyak pasti nanya, bro gue mau bikin NFT, ntar dulu bro, lu siapa ya gitu kan, sebagus apa gambar lu, dan apa nilai lebih dari gambar yang lu bikin. Even gambar lu sehebat apapun gitu, misalnya gambar detail gitu kan, cuman lu bukan siapa-siapa dan lu gak tahu bagaimana menjual gambar lu ya, no one can buy gitu, gak ada orang yang mau beli gitu. Ya jadi intinya kalau menurut gua, kalau lu artis atau lu seniman gitu ya, saran gue bekerja sama sih dengan namanya
marketing digital marketer, bekerja sama dengan orang-orang potensial yang bisa mempengaruhi atau influencer, gabung di komunitas, gabung komunitas dan lu memberikan dampak positif kepada lingkungan lu atau enggak kepada komunitas lu, at least lu aktif di dalam komunitas dan lu bantuin, misalnya ada temen yang susah lu bantuin, jadi artinya muncullah namanya trust gitu kan. Ini orang baik-baik gitu kan. Ya gue beli karena bukan hanya karena arts lu doang, tapi karena lu baik. Bisa jadi kan? Benar. Gitu. Jadi ya berarti salah nih yang nyebut kalau dari NFT gue bisa kayak cepet. Salah ya. Semua kembali lagi ke ada prosesnya ya. Bener bang ya. Gitu. Lu kenal banyak orang sih. Karena ini emang community based menurut gue NFT itu. Lu kenal banyak orang. Lu mau gambar lu sedetail apapun atau enggak gambar lu bisa gambar bakteri gitu ya. Sampai detail sampai bakteri juga belum tentu ada yang mau beli. Karena buat apa gue beli gambar lu? Lu siapa gitu kan? Bisa lu sendiri aja. Gue mau bikin itu, gue pengen kaya raya aja, gue udah gambaran gue bagus, gue udah ngayal ya. Wah, gue 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar ya. Lu listing di OpenSea, ya klik gitu aja sih. Bisa gue bilang gini juga kali bang ya. Misalnya si masih hidup nih, si siapa? Da Vinci misalnya. Masih hidup, tapi dia kurang dikenal sama komunitas, berarti nggak bisa juga. Tapi kalau Da Vinci kayak gampang sih. Udah dikenal orang. Maksudnya Da Vinci yang bisa kita bilang masih awam. Udah nggak bisa. Kemampuannya selevel Da Vinci nggak bisa. Kecuali kalau misalnya tiba-tiba lu kayak bikin story-nya, atau enggak kayak si Ghazali. Dia ngomong tuh story-nya 7 tahun. Tapi kan emang ya itu juga ada karena ada komunitas juga yang bantu di belakangnya. Ya kan, kayak si yang Chef itu ya? Chef Arnold kan dia gabung di namanya CyberKongs bro. Itu CyberKongs menurut gua community NFT yang kuat banget sih. Gitu. Di Indonesia? Di dunia. Itu dunia bro mainnya. Apa? CyberKongs. Kongs. King Kong. King Kong. Gue bertahu banyak banget ternyata komunitasnya. Banyak banget. Jadi itu komunitas NFT sih. Jadi komunitas NFT yang sudah listing di OpenSea. Lu bisa lihat di OpenSea namanya CyberKongs. Oke. Itu harganya sekarang harga floornya 5 Ethereum lebih lah. Atau 250 juta lebih lah. Gitu. Pusing. Padahal baru mau masukin tapi ternyata kayak gitu. Karena gini bang, kalau boleh sedikit sharing ya. Gue sebelumnya kayaknya tertarik kan, masukin lah hasil desain gue, hasil foto gue kan. Terus gue ciut duluan, akhirnya nggak jadi masuk karena gas fee-nya itu mahal banget ya Allah. Kok kayak gitu sih? Ya maksud gue ya tahu sekarang si NFT kan apalagi yang melalui OpenSea kan, currency-nya kan si Ethereum kan. Ethereum sekarang semahal itu. Itu gimana tuh? Maksudnya orang yang misalnya di komunitas kita anggap bagus nih orangnya juga baik dan lain sebagainya, tetapi terkendala di ini, itu gimana buat solusinya? Iya, biar ya maksudnya kasihan. Gini bro, mungkin gue mau bilang sih modal pertama ya, saran gue modal pertama. Jadi kan ada hitungan gas fee. Gas fee itu harganya fluktuatif juga. Bisa 0,01, 0,02, 0,05. Itu tergantung dari lagi rame atau enggak pasarnya. Pak, sorry gue potong. Si pasarnya ini si OpenSea-nya. Jadi semua dari OpenSea. Dia yang nentuin gas fee-nya berapa. Jadi si OpenSea itu kalau misalnya lagi rame, gas fee-nya kan berarti orang pada banyak masuk kan. Jadi akhirnya gas fee-nya jadi naik. Bisa 0,05. Berarti kalau 0,05 itu kan 2.500.000 ya? Iya. Benar. 2.500.000. Anggaplah hari ini 50 juta lah ya, walaupun sebenarnya di bawah 50 juta. Kalau 0,02 mungkin lagi sepi dikit, berarti 1 juta. Kalau 0,01 berarti ya 500 ribuan ya. Itu gas fee-nya doang. Ya anggaplah normally 0,02 atau 1 juta, anggaplah 1 juta. Berarti modal pertama yang punya untuk gas fee-nya sebanyak 1 juta. Itu belum NFT-nya ya? Belum NFT-nya. Nah, saran gue buat teman-teman kalau misalnya mau trading di OpenSea atau mau beli NFT, itu range harganya yang paling maksimum 0,1 menurut gue. 0,1 Ethereum. 0,1 Ethereum projectnya. Tapi itu yang harus yang whitelist ya. Lu jangan beli. Saran gue nih buat teman-teman yang masih baru mau masuk ke OpenSea atau mau beli NFT, jangan beli NFT pertama kamu di OpenSea. Yang sudah listing di OpenSea. Tapi belilah sebelum masuk OpenSea atau tadi yang whitelist tadi. Dapetin whitelistnya dulu. Gitu.
Di intinya ya lu harus tahu dulu siapa artis yang lu suka misalnya. Artis ini dia bikin NFT, mau bikin NFT lu tahu. Dia mau bikin NFT, lu masuk ke Discord-nya, lu gabung di komunitasnya dia, terus lu jilat-jilat lah tuh artis ya biar dapat whitelist gitu. Nah, balik lagi ke whitelist itu bang, yang belum gue tanggap nih. Misalnya nih Arab Arab dia percaya sama gue, nyerahin kita masuk whitelist nih. Arab nyerahin satu desainnya ke gue nih, terus gue masukin ke marketplace-nya si siapa? OpenSea ini. Gimana? Arab. Arab. Lu Arab nih? Enggak. Bukan. Ya Arab gitu. Si Arab. Terus Arab ini punya ada satu desain nih misalnya. Dia mau jual ke gua karena percaya ke gua misalnya, kan? Nah, terus gua yang masukin ke OpenSea atau dia yang masukin ke OpenSea dulu? Enggak, lu. Gua. Karena kan sebelum listing. Jadi si Arab ini bikin website dulu. Nah, website itu ada link dan akan connect dengan wallet lu dulu kan. Jadi websitenya itu akan terhubung dengan wallet lu dulu. Jadi mencet connect, nanti connect dengan wallet lu. Apakah lu terdaftar sebagai whitelist apa tidak? Kalau misalnya wallet lu itu ternyata terdaftar sebagai whitelist atau ya lu sudah dapetin whitelistnya nih, berarti si Arab kan akan bikin kontrak kan di websitenya itu. Oh, kalau si Zul dapat berhak whitelist gua. Akhirnya wallet lu itu terhubung sebagai whitelist. Nah, lu tinggal buy, mau beli berapa, 1 atau 2 atau 3. Biasanya sih tergantung artis ya, dia ngasihnya berapa satu wallet. Gitu. Lu beli satu, klik harganya misalnya 0,05. Ya lu klik bayar 0,05 plus gasnya untuk masuk ke OpenSea. Gitu. Jadi sebelum listing. Ya, karena tak kirain karena gua yang ngelisting, gua yang masukin si gambarnya Arab ini ke OpenSea misalnya. Berarti itu otomatis royaltinya ke gua, ini milik gua. Iya, itu milik lu. Itu milik lu. Tapi si Arab dapat apa? Ya 0,05-nya karena dia jual NFT kan harganya 0,05. Dia cuma dapat itu doang. Iya. Terus kalau misalnya nih ada yang beli lagi nih punya gua dengan harga yang lebih tinggi, si Arab dapat apa? Itu di OpenSea kan? Iya, udah di OpenSea. Udah di OpenSea beda lagi royalti namanya. Bisa 5%, bisa 10% dari penjualan. Gitu. Jadi penghasilannya itu dapat dari pas lagi minting, namanya minting. Jadi minting itu adalah proses transfer dari luar ke OpenSea. Gitu. Jadi dia dapat nilai 0,05 tadi. Pas lagi masuk OpenSea berubah sistemnya. Royalti. Tergantung si Arabnya mau ngasih royalti berapa. Setiap penjualan dan beli itu berapa royaltinya gitu. Tapi gak bisa sembarangan masuk bang, harus tahu dulu semua. Panjang soal ceritanya. Iya. Gitu. Harus tahu dulu istilah-istilahnya, cara kerjanya, gasin, banyak ya. Iya. Sih. Gitu. Jadi modal lagi, balik lagi ke modal tadi ya. Berarti NFT-nya 0,05, gasnya 0,02. Berarti 0,07. At least lu modal lu pertama adalah 0,07. Berarti berapa tuh? 5 kali 7 berapa? 3.500.000. Itu modal untuk punya NFT ya. Nah, sekarang lu mau jual kan? Iya. Nah, jual tuh juga kena gas fee, bro. Pokoknya semua transaksi kena gas fee. Itu udah. Lu punya NFT, lu mau listing harga, misalnya gue kan beli 0,05, aku pengen nyari cuan jadi 2 Ethereum deh. Berarti kan gue harus masukin nih NFT gue mau jual 2 Ethereum di OpenSea. Nah, itu ada namanya biaya listing. Kena gas fee lagi. Anggaplah ya at least menurut gue sih 0,1 lah. Modal lu untuk pertama kali di NFT ya 5 jutaan lah. Itu menurut gue udah paling minimal. Gitu. Bisa lah. Gue nyerap dulu deh. Biar kebayang juga kan gimana-gimananya. Oke, gue dapat poinnya, NFT ternyata seperti itu. Nah, selanjutnya bang, ini nggak apa-apa ya? Ini udah sejam loh, tau nggak? Serius? Misalnya gue nih mau bikin, udah dapat pertanyaan gue bang. Misalnya gue nih mau bikin sesuatu, oke, gue aktif di komunitas, gue udah kenalan dengan teman-teman yang aktif juga dan lain sebagainya. Project yang bakalan ini, karena menurut lu masih ngambang nih. Project yang bakalan kira-kira bisa masuk dan naik itu kayak gimana sebenarnya? Oke, berarti kita balik ke research kan? Iya, menganalisa. Tetapi yang ingin gue generalisir itu seperti ini bang.
Karena kan yang namanya konten kreator ya, kreator sekarang kan dibagi-bagi tuh. Ada yang bisa desain grafis, ada yang bahkan fotografi, videografi, ataupun juga copywriting. Itu kan bisa masuk semua kan? Bisa masuk semua kan. Nah, di antara semua kreasi itu, hasil kreasi itu, kira-kira project yang bakalan naik itu buat taunya gimana? Ini bakalan dibeli sama orang nih, buat semua punya potensi. Bahkan gambar titik aja ada harga 1 Ethereum coy. Gambar titik doang lu bisa lihat. Bahkan lu kalau tahu ada gambar namanya di komunitasnya nama NFT itu VeeFriends. Itu punya Gary V. Dia cuma gambar kayak gambar anak TK coy. Harganya 5 Ethereum, 8 Ethereum, 10 Ethereum. Karena emang orang udah beli dengan yang si Gary-nya kan. Gue udah nggak lihat gambar lu lagi bro. Gue udah nggak lihat lu mau bikin apa. Selama itu dibuat. Karena itu lu bro, itu karena Gary V. Ya udah gue I believe in you gitu dah. Udah kayak fanatic fans bro. Bahkan kalau bisa bilang, bahkan kalau BTS bikin NFT itu berapa juta fans club bro yang bakal bayar. Udah nggak peduli harganya berapa aja. Se-abstrak itu ya? Wah gila sih. Maksudnya nggak ada nilai pasti. Bahkan kalau misalnya lu jago copyright, lu bikin aja gambar kotak, backgroundnya hitam, lu tulis aku cinta kamu gitu. Selama lu punya nilai ya, dalam artian ini pribadi lu misalnya, bisa kayak apa ya? Pak Jokowi misalnya bikin NFT, ya udah siapa yang nggak mau beli gitu kan? Walaupun Pak Jokowi cuma nulis titik doang gitu, apa aku cinta kamu, aku cinta Indonesia. Tapi karena Pak Jokowinya pasti ada yang beli. Pasti ada yang beli. Makanya udah fans fanatik coy. Makanya udah community base menurut gua. Iya, udah arah ke sana. Tapi menurut itu wajar apa enggak tuh? Maksud gua kan jadinya wajar sih bro menurut wajar. Kayak karena gini menurut sorry ya gua potongnya. Karena menurut gua yang namanya artis, ya secara artis apalagi yang di seni rupa dan lain sebagainya, desain grafis dan lain sebagainya, kan mereka kan juga butuh diapresiasi. Betul. Karena kan ada beberapa orang yang memang kalau kita lihat ya hasil karyanya ini bagus banget gitu. Ini nilai seninya nih tinggi banget. Itu gak berlaku berarti kan? Belum tentu berlaku. Wah, susah. Jadi karena lu orang hebat, lu orang yang trustnya tinggi atau yang lu orang yang benar-benar dikagumi oleh masyarakat, ya itu bisa jadi sebuah harga NFT yang berharga. Lu contoh deh kayak gini, ini boleh nyebut merek ya? Boleh. McD kan dulu kan bikin McD version BTS kan. Kenapa orang mau beli coy? Iya. Kenapa? Iya. Kenapa se-hype itu? Karena orang, bro ini bukan soal McD-nya, ini soal BTS-nya, ini soal ada logo BTS di Happy Meal gua kan gitu. Ya udah. Terserah mau gambar apapun, lu mau bikin apapun, selama lu memiliki value, lu punya value, ya orang akan bayar itu bro. Sefanatik itu bro. Pusing. Jadi misalnya sebagai contoh nih ya siapa ya, gue ngomong Bang Arab lagi dah. Bang Arab misalnya bakalan laku ya NFT-nya coy. Kan? Bakalan rame NFT-nya. Misalnya dia posting foto gitu kan, yang aneh-aneh gitu, misalnya foto jeep terus mata yang keluar terus meledak gitu. Enggak masalah tuh. Ya selama lu suka Reza Arab pasti dibeli. Iya. Crazy ya. Fucking Segitunya bro. Gitu. Wah, sumpah otak gue serasa ngeri sih. Tapi tuh kalau misalnya dari segi fans club ya, sebenarnya ada banyak hal lah. Jadi di NFT itu projectnya ada banyak. Ada project community, ada project PFP, profile picture, ada NFT yang based on music. Oke. Ada lagi NFT yang IT teknologi kayak metaverse. Gitu. Itu juga masuk NFT, bro. Jadi banyak banget jenis NFT, enggak cuman artis, enggak cuman karya seni, enggak cuman gambar atau foto. Itu bisa jadi lu punya project apa. Gitu. Misalnya gue bikin company gue mau bikin metaverse. Nah, sebelum gue bikin metaverse, gue mau bikin NFT dulu untuk nyari pendanaan. Paham gak lu? Perusahaan gue butuh dana nih, gimana sih cara nyari dana? Lu bisa bikin NFT. Gitu, jadi ada utility-nya, ada project-nya. Makanya gue bisa bilang NFT sebagai project, as a project menurut gue NFT itu. Gitu. Jadi ya lu bikin perusahaan, gue bikin metaverse, bro yang mau gabung dan berkontribusi dengan perusahaan gue keluarin NFT sebanyak 10.000 lembar nih. Oke. Ada yang mau beli nggak? Oke. Gitu. Oke. Nah
Yang satu lagi tuh apa yang kemarin yang viral juga, yang jual-jual tanah tuh, itu gimana tuh? Oh itu jual tanah juga ada. Itu gimana sih maksudnya? Sorry. Metaverse. Itu gimana sih maksudnya? Ini kan dunia digital kan? Iya. Yang secara kasat mata itu nggak kita lihat nih. Iya. Tapi dia jual tanah di situ, di NFT-in. Iya. Itu gimana tuh? Jadi Maksudnya? gini bro, kan ada contoh lah kayak game, ada game ya, ada game ya kan. Nah di game itu kan kita kan akan masuk tuh ke dunianya kan. Oke. Nah lu mau bikin rumah kan, buat lu tempat tinggal lah contohnya. Tapi contohnya tempat tinggal buat lu di dalam dunia digital lah, buat gamenya tadi gitu. Lu bikin rumah kan berarti butuh tanah. Iya. Jadi lu harus beli tanah dulu dong. Iya. Ya kan. Benar. Ya udah, gue beli tanah di sini. Nanti gue mau bangun di sini. One day gue mau bikin rumah di sini buat avatar gue, atau buat apa ya, buat gue main gitu. Nanti bro, rumah lo di mana? Komplek gue di sana no, di koordinat 6.12. Anjay. Jadi gue main, gue jalan kan. Apa kabar Zul? Anjir, ini rumah lo? Iya, rumah gue. Tapi kita kayak pakai VR atau pakai gitulah. Jadi seru sih. Bisa dibeli. Atau enggak, bro, lu gua ada meeting nih di mana? Di koordinat 100.100 anjay, ya kan. Jalan dia. Gua meeting sama bos gua, atau gua meeting sama klien di mana gitu. Gak kepikiran. Lu bikin kafe di dalam metaverse. Jadi banyak bro, NFT tuh ya menurut gue tuh project NFT project jatuhnya. Jadi kita bisa bilang sebagai project NFT, bukan not only just arts, not only just. Tetapi bisa gue simpulkan ini masih awal kan. Yeah. Masih awal banget. Masih banyak. Masih gila ada sih. hal-hal gila lainnya ya. Gila. Aduh. Gue banget, sumpah pusing. Banyak banget ternyata. Tapi seru bro, seru. Dan lu bisa kenal banyak orang. Sumpah. Kenal banyak banget sama orang di luar negeri, lu bisa kenal. Bisa ngobrol di dalam komunitas NFT. Tadi kan misal udah beli NFT-nya nih. Gua udah beli NFT-nya misal contohnya VeeFriends. Nah, dengan gua beli NFT tadi, berarti kan gua udah punya tokennya dong. Gua udah megang gambar dia. Nah, karena gua megang gambar dia, nanti gua masuk ke Discord. Gua konekin wallet gua ke Discord si VeeFriends. Berarti kan gua terhubung sebagai community member. Di mana di komunitas di dalam Discord itu ada Gary V. Jadi lu bisa chattingan bareng sama Gary V ya kan. Halo Gary V, apa kabar? Good morning gitu. Dibalas kan. enggak lu? Dibalas. Oh, dibalas. Dibalas, Pak. Seru ya. Jadi kalau misalnya BTS bikin NFT kan, gue mau nyapa. Siapa namanya BTS, gue enggak tahu sih namanya. Pokoknya orang-orang itu. Gue mau nyapa dia. V ada V tuh. Iya. Gue tahu V karena si Desta sering ngomongin. Gitu. Jadi lu mau konser di mana, Vi? Iya. Gue mau konser di Indonesia. Tiketnya harga berapa? Udah buat member gratis aja deh, enggak apa-apa. Atau enggak sih BTS gue mau bikin merchandise nih. 1,000 orang di community ini gue kasih gratis. Anjir, siapa yang enggak mau kan beli NFT-nya? Atau enggak gue bosen nih malam ini, gue mau ke mana ya, gue mau ke Central Park misalnya. Ada yang mau nemenin gue nggak? Terus ini ngomongnya kan di community dulu dong, sebelum ke orang-orang luar. Gue mau ya ketemuan di Central Park misalnya. Jadi ya benar-benar udah kayak sahabat dalam community itu bro. Makanya menurut gue NFT itu it's more than just money sih menurut gue. Ada sesuatu hal yang lebih besar dibandingin lu mendapatkan growing your money, yaitu adalah community. Makanya kenapa Bored Ape Yacht Club itu bisa gede banget, kenapa Cyberpunks itu bisa gede banget, kenapa CryptoPunks harganya bisa mahal banget, karena emang komunitas udah solid. Ibaratnya gini nih, gue udah cinta sama lu, misal gue udah cinta sama dia, gue udah sahabatan sama lu pada nih. Bro, kita sahabatan nih anjir. Karena gue udah connect sama lu, kan gue gak mungkin jual murah dong NFT gue. Gitu. Iya, bener. Masa persahabatan cuma di harga 100 juta doang, anjir lu. Enak aja sahabatan itu cuma 100 juta, anjir murah banget. Aku mau jual 20 miliar. Kalau ada yang suka, belilah. Gue pengen gabung sama lu pada gitu kan. Atau enggak bisa ada komplotan Crazy Rich gitu kan. Anjir, gue biar bisa masuk Crazy Rich, gue harus beli NFT-nya misalnya contohnya. Gitu. Jadi ya benar-benar more than just money sih menurut gue NFT. Ada sesuatu, ada value yang lebih. Value lebih banget. Community. Oke bang. Gitu. Gue udah dapat poinnya dan
kita juga udah tercerahkan nih ya. NFT itu apa, lu harus kemana, lu harus ngapain, ya kan. Bahkan kita tadi sempat ngomongin metaverse juga, blockchain juga, kripto juga. Panjang sih. Banyak banget ya. Dan satu poin nih, itu baru awal. Iya. Teman-teman, ini just beginning. Kalau istilah senior gua dulu tuh baru gerbang nih, belum keluar. Masih banyak banget. Masih Web3, banyak welcome banget. to Web3 bro. Wah, gila. Nah, terakhir nih bang, Iya. karena udah sejam juga kita ngobrolnya. Terakhir nih, ada saran nggak buat teman-teman di luar sana, penonton kami nih, Sobat Pena, biar kita jangan jadi penonton lagi. Kita jangan jadi penonton lagi, maksud gue teman-teman di Indonesia jangan jadi penonton lagi. Ada hype di luar seperti ini, kita cuma tahu doang dari berita. Paling nggak kita yang jadi aktor langsung di dalam yang berkaitan langsung gitu. Ada saran nggak bang buat teman-teman? Saran gue yang mau masuk ke NFT gitu ya. Salah satunya NFT ya. Ya menurut gue ini masih awal banget, dan lu yang nonton hari ini ya you gonna miss this moment gitu loh kalau misalnya lu nggak bertindak gitu. Karena ini kalau kita bicara soal teknologi, kita bicara soal siapa yang early, siapa yang awal gitu kan. Ya saran gue ya harus masuk sih menurut gue. This still early gitu. Dan lu yang nonton yang beruntung banget lu bisa tahu informasi ini. Gitu. Masuk dulu aja ya. Masuk dulu aja udah. Ajar dulu aja bro. Paham Daripada ntar lu nyesel Bitcoin jadi 1 miliar anjir. Iya benar. Daripada lu banyak mikir, udahlah Bener. gaspol coy. Paling enggak lu udah familiar sama seperti kita dulu pertama awal-awal Facebook kan. Iya. Bener kan? Facebook ini apa sih kayak gini kan. Sebelumnya kalau zaman gue tuh kan dulu Friendster, terus masuk ke Facebook apa sih, terus berubah lagi Instagram. Ya sama lah hype-nya kayak gitu kali ya. Ya saran gue ya tuh gaspol dulu, masuk dulu aja, pelajarin dulu, jangan sampai kita jadi penonton lagi. Iya. Bener ya. Pertama anak muda, ya nggak sih? Lu masih muda bro. Iya masih muda. Gagal masih banyak stok lu. Iya. Ya kan. Gila. Oke bang, harapan gue nggak sampai sini aja bang. Ya, kalau lu ada waktu kita bahas apa lagi gitu. Atau kalau perlu gue ikut-ikut deh. Nanti boleh gabung-gabung komunitas yang tadi tuh yang di Discord. Sambil baca-baca, nanti dari situ mungkin gue punya ide, gue tanya lu, kita bahas ini yuk. Siap. Kayaknya seru bang. Nice. Boleh ya? Boleh lah. Boleh. Welcome, Okay. very welcome. Welcome. Siap, thank you bang. Tapi tadi udah gue kenalin belum sih? Kayak belum deh. Ngomong panjang tapi belum gue kenal. Parah banget, itu kebiasaan mas. Sorry, itu kebiasaan parah. Silakan. Anjay. Oh mulai lagi berarti ya? Gak apa-apa, silakan kenal dulu. Ini sama bang siapa? Gue black. Astaga. Bang, maaf bang. Silakan. Nama ya, nama. Nama terus Nama dulu. tar. Tabu ya. Nama gue Gary. Bang Gary. Ya. Sekarang di NFT sebagai apa nih? Yang benar-benar praktisi atau artisnya atau? Enggak, gue di bagian praktisi sih. Praktisi. Ya, jualan beli dan menganalisa tradernya. NFT dan menganalisa NFT. Dan menganalisa NFT. Itu ada istilahnya lagi nggak? Enggak ya? Analis. NFT analis bro. Udah ada istilah itu lagi, analis, ngeri bro. Oke lah, mungkin itu aja perkenalannya karena. Jangan lupa follow Instagram. Benar, ini mau gua tenang aja. Harus itu. Karena udah panjang nih ngomongnya, ternyata di akhir baru kenalannya sama Bang Gary. Nanti kalau pengen lebih dalam ya boleh di Instagramnya Bang Gary. Di mana Bang? Nanti gua tulis di bawah. Oh siap. @GaryMarhaindra. Gary Marhaindra. Nanti boleh diceki di sana atau langsung ngobrol-ngobrol di sana juga boleh Bang. Ataupun juga gabung di komunitasnya juga nanti boleh ya. Kebetulan komunitas kita private bro. Gak boleh sembarang. Gak bisa. Jadi kita harus mengkurasi orang-orang yang masuk komunitas kita. Karena kita member kita tuh not more than just 100. Oke. Jadi saat ini sih masih 76 ya. Cuman kita benar-benar mengkurasi sekali orang yang bisa masuk komunitas kita, karena takutnya orang masuk komunitas kita terus menyebarkan NFT yang nggak verified lah. Jadi takutnya teman-teman kena scam juga, kena tipu juga. Jadi karena memang so much
ya so many scam lah. Harus ada eksklusivitasnya juga gitu ya. Ya sorry to say, kalau misal teman-teman mau gabung di komunitas kita ya lu harus menampilkan atau menunjukkan kalau lu benar-benar bisa menganalisa suatu project NFT mana yang bakalan potensial dan alasannya apa. Oke. Semuanya lah. Berarti komunitas ini khusus untuk analis itu ya? Ya, private. Analis aja. Oke. Tapi beda lagi dengan komunitas yang kayak tadi itu. Itu project, itu kan project yang NFT. Project ya. Yang project NFT. Lu bisa masuk. Itu banyak banget tuh. Banyak banget, Bro. Di Discord ya. Banyak banget. Pusatnya. Wah, selain gila. di Discord, di Twitter juga ada. Jadi apa gimana? Nih, berarti kita bahas lagi nih, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gue belum puas. Jadi lu bisa menemukan project-project yang bakalan muncul di OpenSea atau yang belum rilis itu di Twitter. Twitter. Jadi lu pusatnya di Twitter. Twitter pusatnya. Pusat informasi NFT yang bakalan rilis, yang bakalan hype itu di Twitter. Jadi lu harus rajin-rajin buka Twitter, lu lihat bakalan project apa nih yang bakalan mau rilis gitu. Jadi lu dapetin whitelist, dapetin Discord linknya di Twitter. Oke. Twitter Gana Moon. Itu. Anjay, bakalan itu kan satu lagi kan, coba kalau gua nggak tahan, kita nggak tahu tuh, baru tahu di akhir kan. Panjang. Iya. Tapi kalau ngomongin itu kayaknya harus satu sesi lagi kali ya. Kayaknya. Boleh deh. Menganalisa NFT yang terbaik. Oke, benar. Oke, mungkin itu aja sesi kita di sore hari ini teman-teman. Karena dikit lagi buka puasa. Ini ngabuburitnya seru nih, ngomongin yang agak berat gini tapi di bawahnya enak jadi wah. Boleh deh. Kita intinya jangan ketinggalan dengan apa yang akan terjadi perkembangan teknologi ke depannya teman-teman ya. Ya Bang Giri ya. Tentu saja kita gabung dengan komunitasnya ataupun ingin fokus ke sana juga boleh. Tapi jangan lupa harus minta bantuan nih kepada orang yang lebih tahu. Jangan asal masuk aja. Ya, hati-hati. Betul. Ya, bener ya. Karena ya balik lagi, resiko lu itu derita lu. Ya. Itu masa lalu gitu kalau udah masuk ke dunia blockchain ini. Betul. Ya. Bener ya. Oke, itu aja dari kami. Sampai jumpa di ketemuan episode berikutnya. Dan terima kasih banyak Bang Giri atas waktunya sore ini. Thank you so much sudah menemani kami. Dan sampai jumpa di video berikutnya. See you.